Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Immanuel Parasian Lumban Tobing dengan NIM 11S24035. Saya dari kelas 11 F2, Prodi Informatika, Angkatan 24 di Institut Teknologi Del. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai presentasi pada proyek mata kuliah pemodelan dan simulasi atau MODSIM. Jadi, sesuai dengan arahan teaching assistant, yaitu Bang Abdul, bahwa dalam proyek Motsim kali ini dilakukan perbaikan, di mana mahasiswa disuruh untuk membuat objek sekreatif dan sebanyak mungkin, eh, dengan catatan objek tersebut bisa di luar dari gedung yang di ITDL dan bisa berupa objek yang ada di sekitar rumah. Jadi saya sendiri membuat objeknya itu beberapa objek itu di luar GD9 dan objeknya itu berada di sekitar rumah saya. Oke. Jadi apa saja objek yang saya buat? Jadi ada 6 objek. Kita masuk ke objek yang pertama. Jadi objek yang pertama itu saung IT Dell. Jadi saya akan menjelaskan per tahap ya, mulai dari material, modifier, lighting, dan 3D view-nya. Oke, dimulai dari materialnya. Di sini saya membuat ada mejanya di sini dengan warna coklat, di mana objek awalnya itu adalah cube. Di sini yang saya modifikasi sedemikian rupa sehingga menyerupai meja saung di IT Dell. Begitu juga dengan kursinya, ada kursi sebelah kiri, ada kursi sebelah kanannya juga. Kemudian di sini ada atapnya, di mana atapnya ini awalnya adalah plain, dan saya modif sehingga membentuk atap seperti ini. Ada juga atap kanannya. Kemudian di sini saya membuat beberapa penopang berwarna hitam di sini, yang awalnya itu adalah cube. Di sini ada tiang belakang misalnya, di sini ada tiang depan, terus di sini ada penopang atapnya juga di sini. Kemudian ada juga penopang untuk meja, penopang untuk kaki. Itu. Jadi di sini ada beberapa material. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai modifiernya. Jadi di sini saya menggunakan beberapa modifier seperti di sini ada mirror ya untuk penopangnya. Kemudian di sini ada mirror juga untuk mejanya gitu. Jadi pada umumnya di sini saya menggunakan mirror dan di sini ada solidify. Di mana solidify ini berfungsi untuk membuat objeknya itu tampak lebih tebal dan jelas gitu. Nah, untuk atapnya saya membuat solidify di sini. Kemudian pada penopangnya juga saya menggunakan mirror di sini dan itulah beberapa modifier yang saya gunakan ya. Ada modify, ada mirror dan solidify. Kemudian untuk lightingnya di sini untuk melihat langsung lightingnya kita ubah saja di sini tampilannya. Oke, jadi di sini ada beberapa lighting ya. Seperti di sini ada uh, lighting itu kan ada beberapa jenis tuh. Ada point, sun, spot, dan area. Jadi di sini saya menggunakan lighting yang area dengan uh, dengan powernya itu 60 di sini. Ada juga lah uh, lighting dengan power 60. Kemudian ada yang 50. Kemudian di sini menggunakan sun ya untuk menyinari si objek ini supaya cahayanya lebih terang gitu. Dan juga di sini ada sun, kemudian ada di sini jenisnya adalah area berwarna kuning sehingga dia tampak kuning di atapnya gitu. Jadi untuk 3D view-nya seperti ini, di sini ada tampilan untuk kamera objeknya, di sini untuk mengedit objeknya, kemudian di sini ada background color dengan strength 0,1. Oke, jadi untuk hasil render image-nya adalah seperti ini. Nah, jadi ketika di render hasilnya seperti ini. Oke, kita masuk ke objek yang kedua. Objek yang kedua itu saya membuat sepeda di sini ya. Oke, jadi dimulai dari materialnya. Jadi pertama di sini saya membuat ban sepedanya, di mana objek awalnya itu adalah circle. Nah,
Kemudian di sini ada velg sepedanya yang awalnya itu juga circle yang saya modif sehingga membentuk velg sepeda seperti ini. Kemudian di sini juga ada untuk bodi sepedanya ya. Bodi sepedanya di mana awalnya itu adalah silinder yang saya modif sehingga membentuk bodi sepeda seperti ini. Kemudian juga ada bodi sepeda untuk bagian ban belakangnya. Kemudian di sini juga ada untuk eh, bagian goesnya. Dan di sini juga ada rangka sepedanya. Awalnya itu cube yang saya modif sehingga membentuk goesan seperti ini. Ada juga untuk rangka sepedanya di sini. Kemudian ada rantai yang awalnya itu adalah plain yang saya modif sehingga membentuk rantai seperti ini. Kemudian ada juga di sini tempat duduknya yang awalnya cube itu dengan dia warna hitam di sini. Kemudian ada juga, nah, ada juga stang sepedanya di sini. Ya, silinder, awalnya silinder yang saya modif. Kemudian di sini ada rangka sepeda untuk di bagian tengah ininya, bagian tengah stangnya. Kemudian ada di sini bagian ininya ya, bagian pegangan untuk stangnya. Nah, gitu. Jadi di sini ada beberapa objek seperti beberapa material yang awal objeknya itu ada seperti silinder, ada circle, ada cube, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke modifier. Jadi pada ban saya tidak menggunakan modifier, tapi di sini memanfaatkan edit pada objeknya. Kemudian di sini ada mirror. Mirrornya ini supaya dia bagian kiri dan kanannya sama untuk stangnya gitu. Oke, di sini ada ya. Jadi di sini saya menggunakan uh, modifier mirror ya supaya bagian ininya juga bagian untuk penopang bagian belakangnya juga seimbang gitu. Oke, kemudian kita masuk ke lightingnya. Untuk lightingnya lebih jelas, mari kita ubah modenya ya di sini hingga tampak lebih jelas. Nah, jadi kurang lebih seperti ini lighting yang saya buat untuk model kali ini. Di lightingnya di sini ada beberapa jenis ya, seperti ada sun di sini untuk menyinari eh, keseluruhan. Di sini ada eh, area dengan power 300. Nah, di sini juga ada lighting jenis area dengan power 200. Jadi sini saya beragam ya, ada yang 250, ada yang 300. Karena itu sesuai kebutuhan yang saya gunakan untuk objek kali ini, gitu. Kemudian untuk 3D view-nya seperti ini untuk melihat objeknya di kamera, kemudian untuk mengedit dan background strength-nya 0,1 di sini. Dan untuk hasil render image-nya seperti ini. Kurang lebih seperti ini ah, hasil render image pada model kali ini yaitu sepeda. Kemudian kita lanjut ke objek yang ketiga yaitu sofa. Jadi dimulai dari materialnya dulu ya. Di sini ada bantal sofanya dengan objek awalnya itu adalah cube awalnya. Kemudian di sini ada base sofanya atau body sofa intinya. Kemudian di sini ada kaki sofanya saya buat dengan warna putih. Kemudian di sini ada bagian untuk bagian bawah sofanya. Kemudian di sini ada untuk tangan sofanya. Dia ada beberapa material yang awalnya itu adalah cube yang saya modifikasi sehingga menyerupai sofa. Kurang lebih begitu. Kemudian di sini modifier. Di sini saya menggunakan beberapa modifier ya. Di sini saya menggunakan mirror untuk bagian kiri dan kanan dari si sofanya itu eh, sama. Kemudian untuk ada juga mirror ya. Jadi ada mirror di sini untuk bagian sofanya. Kemudian ada sub division surface yang fungsinya itu untuk membuat tampak objeknya itu lebih halus gitu.
Kemudian ada di sini displays. Displays ini untuk membuat objeknya itu uh, ma- objeknya itu lebih jelas gitu. Jadi inti-inti dari si ininya, tampak-tampak bagian kecilnya lebih terlihat nyata gitu, seperti ada kerutan seperti ini gitu. Jadi itu untuk si display ini. Kemudian kita masuk ke lighting ya. Untuk lightingnya di sini saya mau ubah modenya. Nah, sini. Nah, jadi kurang lebih lightingnya di sini ada beberapa macam ya. Yang jelas di sini ada sun. Nah, di mana sun ini untuk menyinari seluruhnya supaya tampak lebih jelas. Kemudian di sini ada area dengan power 100, ada juga area di sini dengan power 75. Jadi pada umumnya beragam ya. Di sini untuk lightingnya, dan juga di sini ada lighting jenisnya eh, point ya, supaya dia lebih jelas lightingnya. Hidup poin dengan power 10 ohm. Dan untuk 3D view-nya seperti ini, seperti biasa di sini untuk melihat objeknya dari kamera, untuk di sini untuk menjadi, dan di sini ada background strength dengan 0,1. Jadi untuk hasil render image-nya seperti apa? Jadi kurang lebih seperti inilah hasil render image untuk objek sofa. Oke, kita masuk ke objek yang keempat, yaitu Blender. Oke, jadi saya jelaskan per tahap ya. Di sini saya akan menjelaskan per tahap dari materialnya dulu. Nah, di sini ada tutup blender yang awalnya itu adalah silinder. Kemudian di sini ada bodi bawahnya yang awalnya itu cube yang saya modifikasi. Kemudian di sini ada gagangnya dengan awalnya itu adalah silinder. Kemudian di sini ada bagian untuk kacanya ya, dengan awalnya itu adalah silinder. Kemudian di sini saya membuat ada pemutarnya, bagian pemutarnya yang awalnya silinder. Kemudian di sini ada besi pemutarnya di sini, besi pemutar di sini ya, besi pemutarnya awalnya itu adalah Kyo, saya modifikasi. Kemudian di sini ada beberapa tombol seperti tombol untuk kecepatannya, kemudian di sini ada untuk tombol powernya berwarna merah. Kemudian di sini ada untuk tali colokan ke blendernya untuk supaya bisa menyala gitu. Kemudian di sini ada body uh, untuk colokannya, dan di sini ada untuk konektor colokannya gitu. Jadi itu beberapa material pada Blender ini. Kemudian saya akan membahas modifiernya. Oke, jadi di sini saya menggunakan uh, modifier, yaitu di sini ada ini ya, ada mirror di sini, sehingga ini membuat si blend tombolnya itu berjejer gitu. Hmm. Ya, seperti duplikat gitu. Jadi untuk bagian lainnya itu saya pure memodif si objek awalnya seperti di sini misalnya si cube di situ. Nah, jadi saya membentuknya, saya modif dengan menggunakan seperti itu. Kemudian di sini kita masuk ke lightingnya. Untuk lightingnya seperti ini. Kurang lebih hasil lightingnya seperti ini. Di sini ada beberapa jenis light yang saya gunakan. Misalnya di sini ada area dengan power 100. Di sini juga ada area dengan power 75. Kemudian di sini ada point dengan strength-nya itu powernya 10. Kemudian di sini ada point juga. Jadi di sini saya menggunakan beberapa jenis lighting ya, supaya objeknya itu tampak real seperti ini. Untuk 3D view-nya seperti biasa di sini untuk melihat objeknya dari kamera, kemudian di sini untuk mengedit objeknya, dan di sini untuk background strength-nya dengan 0,1.
Jadi untuk hasil render image-nya seperti apa? Nah, kurang lebih seperti inilah hasil render image dari objek Blender. Kemudian kita masuk ke objek yang kelima, yaitu gagang pintu. Oke, sini saya akan menjelaskan mulai dari materialnya. Jadi di sini ada gagang pintu dengan warnanya itu adalah glossy. Nah, kemudian di sini ada bulatan gagangnya. Kemudian di sini ada gagang pintunya ya, yang kecil seperti ini. Nah, kemudian di sini ada untuk body si misalnya si pintunya nanti. Nah, atau body untuk keseluruhan si gagangnya bebas. Tapi sini saya menggunakan konsep bahwa yang coklat ini adalah gagang pintunya. Itu body pintunya. Jadi saya berfokus untuk si gagangnya, makanya saya kecilkan seperti ini. Nah, untuk gagang pintunya di dua area untuk membuka dan dari dua sisi lah. Nah, sama di sini ada gagang pintunya. Kemudian sini saya membuat material yaitu dengan penahan dengan warnanya glossy tapi agak agak sedikit sedikit emas gitu ya. Kemudian di sini ada untuk locknya. Jadi ketika dibuka, locknya ini akan mundur gitu ceritanya ya. Dengan warna glossy juga, saya menggunakan glossy supaya dia tampak seperti besi gitu, besi di real life. Kemudian untuk modifiernya, di sini menggunakan Sharp Subdivision Surface untuk membuat objeknya ini tampak lebih halus gitu. Nah, sama di sini juga subdivision surface dan menggunakan mirror supaya bagian tampak depan dan belakangnya itu sama gitu. Untuk untuk bulatannya, untuk gagangnya, dan untuk bagian pinggangnya saya tidak menggunakan modifier ya, karena di sini saya pure memodif si cube-nya. Nah, awalnya kan cube. Nah, gitu. Oke, kita masuk ke lightingnya. Untuk lightingnya di sini eh kita ubah modenya ya di sini. Nah, di sini saya menggunakan beberapa lighting di sini. Soalnya di sini ada em, lighting jenis area dengan power 300. Ini juga ada area tapi powernya 50. Nah, di sini juga ada area untuk dengan powernya 10 di sini. Jadi di sini saya menggunakan beberapa lighting dengan power yang berbeda-beda sesuai kebutuhan agar objeknya itu tampak terlihat lebih real seperti bisa dilihat di bagian kiri ini. Gitu. Kemudian untuk 3D view-nya seperti ini biasanya. Seperti biasa di sini ada kamera di objeknya di sini, kemudian di sini untuk mengeditnya. Kemudian sini ada yang background strength untuk sebagai settingannya ya. Oke, jadi untuk hasil render image-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kurang lebih seperti inilah hasil render image untuk objek si gagang pintunya. Gitu. Oke, kemudian kita masuk ke objek yang terakhir, objek yang keenam yang saya buat, yaitu jam tangan. Oke, kita masuk ke jam tangan ya. Jadi di sini saya menjelaskan dari materialnya dulu. Jadi di sini ada namanya saya buat di sini tali jam bagian bawah dengan objek awalnya itu adalah di sini ada curve di sini dan saya modif saya buat sebagai di sini ada kayak bolongan gitu ya supaya kan jam itu diikat ya dan ada penahannya seperti ini makanya saya buat bolongan di sini. Kemudian di sini ada bagian tali jam atas dengan objek lain itu adalah plane di sini. Kemudian di sini ada material yang saya beri nama bodi penjepit di sini. Bodi penjepit untuk jam tangannya dengan objek awalnya itu adalah Bisire Circle.
Kemudian di sini ada objeknya yang lain di sini, yaitu si ininya, si bagian penahan atau bagian penjepit dari si jam itu dengan objek awalnya itu plain dengan warna glossy biar tampak kayak besi gitu. Dan untuk bagian yang ininya juga saya buat glossy di penjepitnya. Oke, kemudian di sini saya menggunakan material lain. Di sini ada bodi bulat untuk bagian jamnya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan warna glossy dengan sedikit coklat gitu biar tampak mewah. Dengan itu objek awalnya adalah circle. Di sini ada untuk bagian pemutar jam. Biasanya kan di jam tangan itu ada pemutarnya ya untuk mengatur waktu di jamnya. Nah, dengan objek awal itu adalah delik di sini. Dan saya beri nama pemutar dengan warna glossy mengikuti bagian yang lainnya. Oke, jadi di sini juga ada bagian ininya ya. Saya buat untuk karet penahan supaya jamnya itu tidak lepas gitu, supaya lebih bagus lah. Nah, dengan objek awal itu adalah Q. Dengan saya beri nama karet penahan dengan itu base colornya sedikit coklat ketuaan, coklat tua gitu. Kemudian di sini tak lupa saya membuat jarumnya tentunya. Jadi untuk di bagian tengah jamnya saya buat itu silinder. Kemudian di sini ada jarum dengan objek yang awalnya itu plain yang saya modif, saya kecilkan sehingga menyerupai jarum. Kemudian di sini ada jarum, jarum untuk detik, jarum untuk menit, dan di sini nih yang warna hitam, jarum untuk jamnya. Nah, gitu. Jadi di sini untuk bagian angka jamnya saya ambil dari angka jam JPEG. Jadi di sini saya membuat itu angka-angkanya ini saya ambil dari gambar yang saya buat, saya masukkan ke objeknya si jam ini sehingga dia ada angkanya seperti ini gitu. Dan itu circle ya yang saya timpakan si gambarnya. Oke, kemudian kita masuk ke modifier. Untuk modifiernya di sini pada umumnya saya menggunakan modifier yaitu di sini ada ya subdivision surface. Saya menggunakan modifier subdivision surface di mana fungsinya adalah untuk membuat si objeknya itu tampak lebih halus sehingga dia lebih baik lah tampaknya gitu ya. Gitu. Kemudian untuk bagian objek yang lain saya menggunakan di sini juga sama subdivision surface dan untuk bagiannya ini saya tidak menggunakan maksud saya di sini menggunakan modifier-modifier yang sama dan di sini saya juga memodif si objeknya ya, supaya tampak lebih seperti kayak bentuk jam gitu. Kemudian untuk lightingnya kita buat modenya dulu. Hmm. Jadi di sini eh jadi di sini untuk lightingnya saya menggunakan beberapa jenis lighting ya supaya membuat objek ini lebih bagus gitu. Jadi di sini lightingnya ada area, saya menggunakan area dengan powernya 500 di atas saya buat. Kemudian di sini ada lighting jenis area juga dengan powernya 75. Ada juga powernya 100. Kemudian ada poin dan poin ini. Lightingnya jenis poinnya dengan power 10. Jadi kalau lebih kayak gitu lightingnya, saya menggunakan beberapa lighting dengan power yang berbeda-beda sesuai kebutuhan agar objeknya ini tampak lebih baik dan real gitu. Oke, kemudian untuk 3D view-nya seperti biasa ini untuk kamera untuk melihat objeknya ya. Di sini ada untuk bagian pengeditan objeknya dan di sini ada background strength dengan 0,1. Kemudian untuk hasil render image-nya seperti apa?
Jadi kurang lebih seperti inilah hasil render image yang saya buat dari objek jam tangannya. Nah, so kurang lebih itulah beberapa objek yang saya buat pada proyek uh, mata kuliah ModSim kali ini. Ada 6 objek, ada saung di sini, kemudian ada sepeda juga, kemudian ada sofa, kemudian ada blender, kemudian ada gagang pintu, dan yang terakhir ada jam tangan. Dan untuk filenya semua ada di Blender ini. Dan ya, segitulah presentasi saya mengenai penjelasan uh, objek yang ada pada proyek Modsim kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton supaya dapat menginspirasi penonton agar membuat objek yang lebih menarik di aplikasi Blender tentunya ya. Jadi kurang lebih segitu video presentasi dari saya. Terima kasih, salam sejahtera.